ingin memiliki kendali penuh atas keuanganmu tanpa harus memusingkan rumitnya pembukuan? Penasaran bagaimana cara menghindari kesalahan umum dalam pembukuan dan membuatnya menjadi sesuatu yang menyenangkan? Pernahkah kamu merasa bingung atau stres saat harus mengatur keuangan pribadi atau bisnismu? Hari ini kita akan bahas bersama-sama cara mudah membuat pembukuan keuangan dalam 7 langkah. Halo teman-teman, apakah kalian pernah merasa kewalahan atau bingung saat mencoba mengelola keuangan pribadi atau bisnis? Jangan khawatir, karena dalam video kali ini, kita akan membahas cara mudah membuat pembukuan keuangan dalam 7 langkah. Panduan praktis dan langkah-langkah cerdas untuk membantu kita mengatur keuangan dengan lebih mudah dan efektif. Jadi, pastikan untuk tetap di sini sampai akhir, karena informasi berharga ini dapat membawa perubahan positif dalam cara kita mengelola uang. Ayo mulai. Langkah kecil dengan menekan tombol subscribe dapat membuat perbedaan besar bagi kami. Dengan dukungan Anda, kami bisa terus menghasilkan konten berkualitas. Apa yang dimaksud dengan pembukuan keuangan? Pembukuan pada dasarnya merupakan suatu proses pencatatan rutin yang dilakukan oleh individu atau entitas untuk menghimpun informasi terkait modal, pendapatan, pengeluaran, dan aspek-aspek bisnis lainnya selama periode tertentu. Informasi tersebut dikumpulkan dan terperinci dalam pembukuan dengan tujuan agar dapat dipertanggungjawabkan. Pencatatan tersebut dapat berguna untuk melacak semua informasi keuangan apabila suatu saat diperlukan. Dengan kemampuan membuat pembukuan keuangan yang efektif, dapat dipastikan juga mampu mengelola aset dan memenuhi kewajiban finansial dengan efisiensi dan ketepatan. Catatan keuangan yang efektif dapat memberikan manfaat dalam membuat keputusan terkait pengelolaan bisnis, termasuk keputusan internal dan eksternal. Dalam hal internal, kita akan mendapat manfaat besar ketika memerlukan pertimbangan alokasi pendapatan. Sementara itu, keputusan eksternal, seperti pemilihan investor, juga akan didukung oleh pencatatan keuangan yang teratur. Alternatif metode pembukuan keuangan. Apabila kita berniat memulai proses pembukuan keuangan, terdapat 2 opsi metode yang dapat dipilih. Metode awalnya adalah sistem entry tunggal, sedangkan yang kedua adalah sistem entry ganda atau berpasangan. Kita dapat mengadopsinya baik secara manual maupun dengan memanfaatkan aplikasi khusus, seperti Microsoft Excel. 1. Metode entry tunggal. Untuk yang menjalankan bisnis skala kecil, metode ini sangat sesuai. Sistem entry tunggal melibatkan satu entry untuk semua jenis transaksi, termasuk pendapatan dan pengeluaran. Oleh karena itu, metode ini sangat cocok untuk bisnis kecil dengan volume transaksi yang terbatas. Dengan menerapkan metode ini, hasilnya akan menyerupai cetakan rekening koran. 2. Metode entry ganda berpasangan. Metode ini sesuai digunakan untuk pembukuan keuangan dalam bisnis berskala besar. Sebabnya, catatan debit dan kredit akan tercatat pada akun yang berbeda. Hal ini memudahkan akuntan bisnis dalam mengelola keuangan karena pencatatan terjadi secara terpisah. Selain itu, kompleksitas arus keuangan dari bisnis berskala besar juga dapat dipantau dengan lebih mudah. Langkah-langkah pembuatan catatan keuangan yang mudah. Saat ini, kita telah mengetahui konsep pembukuan keuangan dan berbagai metodenya. Selanjutnya, mari kita pelajari cara membuat catatan keuangan yang sederhana. Meskipun demikian, langkah awal yang perlu diambil adalah tetap konsisten. Contoh pencatatan keuangan yang sederhana mencakup rekam modal, kewajiban, aset, serta berbagai pendapatan secara terus-menerus tanpa terlewat, sehingga memungkinkan penyusunan neraca dan laporan laba rugi. Setelah siap untuk mencatat dengan konsisten, kita dapat mengikuti 7 langkah sederhana ini dalam pembuatan catatan keuangan. 1. Pembuatan catatan keuangan, rekam pengeluaran dan pemasukan. Langkah awalnya, kita perlu memisahkan catatan pembukuan untuk pengeluaran dan pemasukan. Dalam catatan pengeluaran, kita dapat mencatat biaya operasional, pembelian bahan baku, dan gaji karyawan. Pencatatan ini krusial agar kita dapat mengetahui dengan pasti jumlah modal yang telah dikeluarkan dan menetapkan target yang ingin dicapai. Tak hanya itu, kamu juga perlu mencatat setiap pemasukan dari bisnis yang tengah dijalankan. Penting untuk dicatat setiap harinya tanpa pengecualian, guna memungkinkan penyusunan catatan keuangan bulanan dan tahunan. Pencatatan pemasukan ini krusial agar kamu dapat mengetahui sejauh mana jumlah uang yang masuk.
Informasi ini tentu bermanfaat untuk mengelola keuangan bisnis dan keuangan rumah tangga dengan baik. 2. Penyusunan buku kas utama. Setelah mencatat pengeluaran dan pemasukan, langkah berikutnya adalah menyusun buku kas utama dengan menggabungkan transaksi pengeluaran dan pemasukan. Dengan menyusun buku kas utama, kamu akan memahami sejauh mana keuntungan dan kerugian yang dialami bisnismu. Ini karena kamu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai arus uang masuk dan keluar selama satu periode. 3. Pencatatan stok barang. Tidak hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan, langkah selanjutnya dalam pembuatan catatan keuangan adalah mencatat jumlah barang yang masuk dan keluar. Pencatatan ini akan membantu kamu dalam memantau dan mengelola persediaan barang yang dimiliki. Bahkan, catatan ini juga berguna untuk menyusun manajemen gudang dengan tujuan mencegah potensi kecurangan terkait dengan stok barang perusahaan. 4. Pembuatan catatan inventaris barang. Salah satu contoh pencatatan keuangan yang umum digunakan adalah catatan inventaris barang. Laporan ini tidak sama dengan catatan stok barang. Catatan stok barang mencakup informasi mengenai barang yang masuk dan keluar. Sementara catatan inventaris barang mencakup data tentang seluruh barang di perusahaan yang termasuk dalam kategori aset. Pencatatan inventaris barang bertujuan mempermudah pencarian barang, mencegah kehilangan barang atau aset, dan memberikan informasi mengenai kondisi masing-masing barang. 5. Penyusunan laporan laba rugi. Langkah selanjutnya dalam pembuatan catatan keuangan adalah menyusun laporan laba rugi, yang mencakup pencatatan pendapatan dan beban perusahaan. Awali pencatatan laba dan rugi perusahaan dengan cara yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Setelah itu, laporan laba rugi dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi bisnis guna mencapai keuntungan yang lebih optimal. 6. Penyusunan laporan perubahan ekuitas. Apa yang dimaksud dengan ekuitas? Ekuitas adalah jumlah kekayaan yang dimiliki oleh pemilik bisnis atau perusahaan yang terdapat dalam harta perusahaan. Cara untuk mengetahui ekuitas adalah dengan menghitung selisih antara jumlah aset dan kewajiban. Laporan perubahan ekuitas ini mencakup semua perubahan yang terjadi pada ekuitas dalam satu periode bisnis. 7. Pembuatan neraca keuangan. Langkah terakhir dalam pembuatan catatan keuangan adalah menyusun neraca keuangan. Neraca keuangan memuat informasi penting seperti harta, kewajiban, dan modal. Melalui laporan neraca keuangan, kamu dapat mengetahui kondisi keuangan suatu bisnis pada periode tertentu. Dalam catatan tersebut, kamu dapat menilai apakah kondisi keuangan bisnis yang kamu kelola sehat atau sebaliknya. Selain itu, informasi tersebut juga memberikan gambaran mengenai nilai usaha atau bisnis setelah melewati periode tertentu. Terima kasih telah menonton video ini dan mengikuti pembahasan tentang cara mudah membuat pembukuan keuangan dalam 7 langkah. Kami harap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan membantu Anda dalam mengelola keuangan secara lebih efektif. Ingatlah untuk mengaplikasikan langkah-langkah praktis yang telah dibahas agar pembukuan keuangan Anda tetap teratur dan terkendali. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar jika ada pertanyaan atau pengalaman pribadi yang ingin Anda bagikan. Sekarang, setelah kita memahami cara mudah membuat pembukuan keuangan dalam 7 langkah, mari kita selami pentingnya pajak dan akuntansi dalam menjaga keuangan kita tetap sehat. Pajak dan akuntansi adalah pilar penting yang membentuk landasan keuangan yang kokoh. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengoptimalkan manajemen keuanganmu. Jadwalkan konsultasi dengan tim ahli Lim & Co Consulting dan bersama-sama kita raih keuangan yang lebih baik. Jika Anda menikmati konten kami hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan video-video menarik dari kami.